Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Zaroni di channel I Am Ilzaro. Akhir-akhir ini banyak banget yang DM di IG, Bang bahas soal tubel dong. Bang bikinin di YouTube soal-soal yang keluar di tubel dong. Dan masih banyak yang lainnya nih. Oke, karena banyaknya permintaan, akhirnya mulai deh nih cari info-info soal tubel yang pernah diujikan. Dapatlah soal SPMB tubel D3 tahun 2018. Nah, di video kali ini kita akan bahas di bagian kemampuan kuantitatif untuk part satunya dulu ya. So, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, biar kalau ada video terbaru akan ternotifikasi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai, let's check it out. Oke, kita langsung masuk ke nomor 36 ya teman-teman ya. Oke, di sini ada soal 5,54 kuadrat dikurang dengan 3,54 dikalikan dengan 5,54. Nah, kalau teman-teman menghitung manual kan bakal lama banget ya waktunya ya. Nah, kalau ada soal seperti ini tuh, ini ada triknya ya. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini kan ada angka yang sama nih, yaitu 5,54 kan. Nah, oke, kalau gitu yang pertama kita buka dulu nih. 5,54 dikalikan dengan 5,54 dikurang dengan 3,54 dikalikan dengan 5,54. Nah, di sini kan tadi ada angka yang sama ya. Oke, nah angka yang sama ini kita apakan? Kita keluarin aja ya. Kita keluarin, kita jadikan satu. Lalu yang pertama kita kalikan dengan 5,54 ya kan. Lalu kita kurangin dengan 3,54. Kok bisa? Ya coba aja kalau misalkan teman-teman kalikan pelangi lagi. Yang pertama 5,54 dikalikan dengan 5,54 kan hasilnya yang ini ya. Nah ini ya. Lalu yang berikutnya kalau ini kita kalikan dengan yang belakang min 3,54 maka hasilnya yang ini. Betul kan? Nah makanya yang sama kita keluarin aja biar gampang. Jadinya 5,54 dikalikan dengan berapa hasil pengoperasian ini nih? Itu 2. Betul. Jadi 5,54 dikalikan dengan 2 adalah 11,08. Easy banget ya. Oke, begitu teman-teman. Jadi ingat konsepnya ya. Oke, selanjutnya nomor 37. Di sini kan ada soal akar-akaran ya, teman-teman ya. Yang pertama kan akar dari 1156 dikurang dengan akar dari 729 dibagi 9 itu hasilnya berapa. Nah, buat teman-teman yang udah hafal gitu kan, kalau akar-akaran ini bisa langsung dikerjakannya deh nih. Ya, kita selesaikan. Tapi buat teman-teman yang belum hafal atau malas menghafal gitu kan, nggak apa-apa. Di sini aku kasih tahu triknya. Jadi kalau untuk akar-akaran cara mengerjakannya seperti ini. 1156 kita bagi 2 aja nih. Ingat ya, yang bagian belakang ini harus ada 2 angka. Ya, yang depan mau 3 angka, kayak mau 1 angka, mau 2 angka bebas. Yang penting belakang itu harus 2 angka. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lihat berapa kali berapa, itu yang hasil perpangkatannya itu ya, hasilnya mendekati 11. Berapa kira-kira? 3 kuadrat ya, yaitu berapa? 9. Jadi kita tulis dulu 3 hasil dari perpangkatannya, lalu kita tulis 9 di bawahnya. Ya, langsung kita kurangin. 2 kan? Nah, terus langkah berikutnya, langkah kedua kita bandingkan. 2 ini dengan angka 3 ini, perbandingannya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke, ini aku tulis ya, lebih kecil ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat angka 6 yang belakang ini. Angka 6 ini kalau kita bikin, itu tuh hasil perpangkatan dari bilangan mana sama bilangan mana sih? Yang belakangnya 6. Berapa? 4 sama 6. Betul ya, karena 4 kali 4 kan 16, dan 6 kali 6 36. Nah, sekarang karena tadi di langkah kedua, 2 ini adalah lebih kecil dari 3, maka kita cek dari 4 dan 6 bilangan yang terkecil yang mana? 4, berarti langsung kita tulis belakangnya 4. Nah, oke ya. Jadi hasil dari akar 1156 adalah 34. Begitu juga sama dengan yang 729. Nah, oke ya. Kita bikin angka yang paling belakang, kita ambil 2 angka ya. Lalu berapa kali berapa yang mendekati 7? Berapa? 2 kali 2 ya, yaitu 4. Kita tulis hasil perpangkatannya. Di sini 2-nya ya. Oke, kita kurangin. Nah, 7 kurang 4 berapa? 3. Nah, 3 kalau kita bandingkan dengan 2 ini, maka apa? Lebih besar ya. Lebih besar, betul. Nah, sekarang kita cek yang belakang, 9. 9 itu berapa kali berapa sih hasil perpangkatan dari angka berapa sama berapa? Yang pertama ada berapa? 3 ya. Oke, yang kedua angka berapa? 7 ya, karena 3 kali 3 9 dan 7 kali 7 49 ya. Oke, sekarang kita cek 3 ini kan sama 2 lebih besar ya. Nah, berarti kita ambil angka yang terbesar yaitu 27. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis nih. Tadi hasil dari akar 1156 itu 34. Lalu 27 dibagi 9 berapa? 3. Jadi 34 kurang 3 berapa? 31. Nah, seperti itu ya. Oke, nomor 38. Nah, di sini muncul nih pengoperasian desimal. Ya, jangan males ya, teman-teman ya. Oke, kita baca dulu. 33,6 dibagi dengan 4,6 ditambah dengan 27,4 dibagi dengan 4,6 dikurang dengan 21,9 dibagi dengan 4,6 itu hasilnya berapa? Nah,
Ini ada triknya juga teman-teman. Cek aja coba, ada nggak sih angka yang sama muncul? Ada ya, yaitu berapa? 4,6 nih, ya. 4,6, 4,6. Nah, 4,6-nya ini bisa langsung kita keluarin aja. Itu kan sebagai pembagi ya. Nah, kalau gitu di bagian pembilangnya, kita operasikan aja. 33,6 ditambah dengan 27,4 dikurang dengan 21,9. Lalu kita bagi dengan 4,6. Bener nggak? Ya, penulisannya seperti ini. Betul ya? Nah, karena penyebutnya udah sama kan kita langsung operasikan pembilangnya aja. Teman-teman harus hitung cepat juga nih yang bagian pembilangnya, yaitu 33,6 ditambah dengan 27,4 dikurang dengan 21,9 itu hasilnya berapa? 39,1. Lalu dibagi dengan 4,6. Nah, untuk menghitung hasilnya, teman-teman gak usah pakai susun ke bawah, pakai logika aja. Ya, jadi gini, berapa kali 4 itu hasilnya mendekati dengan 39. Ya berapa? 9 kan ya? Oke, 9, tapi kan di opsi nggak ada. Opsi A, B, C ini terlalu jauh. Ya. Jadi antara D sama E. Nah, karena tadi kan kalau 9 kali 4, 36. 9 ini nggak ada diopsikan. Berarti kita turunin lagi. Yaitu berapa? 8. 8 kali 4 berapa? 32. Jadi 39,1 dibagi dengan 4,6. Itu hasilnya sekitar 8, sekian. Ya. Kebetulan aja ya. Di sini cuma ada 7 sama 8 yang mendekati. Berarti 8 kita ambil. Oke? Oke, nomor 39. Di sini ada 33,4% dari 4056 itu hasilnya berapa? Nah, teman-teman, kalau ada pecahan campuran seperti ini, ubah dulu ke pecahan biasa biar lebih enak mengoperasikannya. Jadi gimana caranya? 3 dikalikan 4 ya. Jadi yang sebelah sini nih, yang gede ini kita kalikan dengan bawah dulu, 12 lalu kita tambah dengan atas. Jadi yang bawah dikali, yang atas kita jumlahkan. Jadi berapa? 15/4% kan. Nah, persennya tentu kita taruh bawah aja. Ya. Lalu kita kalikan, karena kan dari ya. Kita kalikan dengan 4056. Nah, kalau kita operasikan 40 sama 4 kan 10 nih ya. Dibagi 4 kan 10, lalu 56 dibagi dengan 4 itu 14. Jadi kalau digabung ya kurang lebih 1014 lah hasilnya, gitu kan. Nah, lanjut. Nah, 1014 bisa kita sederhanakan dengan 100, sama-sama dibagi 100. Jadi ada 10,14. Lalu kita kalikan aja nih. 15 kalikan dengan 10 itu kan ada 150-an ya, teman-teman ya. Gitu kan. Nah, terus ada belakangnya koma nih. Berarti nanti hasil juga ada yang koma. Kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E, ya kan, opsi C, D sama ini kejauhan nih, ini nggak ada koma kan. Nah, berarti antara A sama B, berarti yang mendekati yang mana dong kalau 150-an? Berarti yang A. Seperti itu ya teman-teman ya, cara mengerjakannya. Nomor 40, 72,10 dibagi dengan 0,035. Nah, lagi-lagi ada desimal nih teman-teman, cuman berbeda ya, ininya ya, bentuknya ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, gampangnya kita kalikan dengan berapa? Dengan desimal yang terbanyak ya, di belakang koma itu berapa? Ada 0,035 ya. Belakang koma ini kan ada 3 angka, berarti kita kalikan semua dengan 1000 gitu. Jadi yang pertama dapat nih 72100 ya, nambah ya, jadi 72.100 dibagi dengan 35. Nah, caranya teman-teman bisa langsung susun ke bawah aja kalau mau, atau kalau malah susun ke bawah teman-teman bisa ikutin cara ini. Ini kan 72.100 dibagi dengan 35. Ini kan terbagi ya, ada yang 70.000 ya, dibagi dengan 35, nanti hasilnya berapa? Sekitar 2.000 ya kan? Nah, 2.000 ya, bener ya, pas bulat ya, 2.000 ya. Lalu tinggal sisa 2.100 nih, dibagi dengan 35, hasilnya berapa? Ada sekitar ya 60 lah hasilnya ya, kalau pasnya ini ya. Jadi kalau kita jumlahkan, itu 2060, seperti itu. Bebas ya teman-teman ya, mau susun ke bawah silakan, mau dipecah seperti ini juga boleh. Yang penting memudahkan teman-teman dalam mengerjakan aja. Oke? Oke, lanjut nomor 41. Di sini ada soal akar dari 32 dikalikan dengan dalam akarnya lagi ya. Ada akarnya. Itu akar 64 itu berapa? Nah, teman-teman kalau ada soal akar dalam akar seperti ini, jangan langsung di-skip. Sebenarnya ini gampang loh, teman-teman ya. Teman-teman hanya butuh kesabaran dan ketelitian aja ya. Jadi gini, kalau gitu cara mengerjakannya adalah kita kerjakan yang dalam akarnya dulu nih, akar terdalamnya, gitu kan. Jadi akar 32 kita tulis lagi. Lalu 64 ini tuh akar 64 berapa sih? 8 kan ya? Iya, betul. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman jangan langsung mengalihkan 32 dikalikan 8 lalu hasil akarnya berapa? Jangan. Ya, kelamaan. Teman-teman ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, ini kan dua-duanya bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Berapa sih? Yang 32 ini kan 2 pangkat 5, betul. Lalu yang 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, teman-teman langsung pakai konsep
eksponen. Ya, masih ingat nggak kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, karena di sini basis atau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya berbeda, bisa langsung kita jumlahkan aja. Jadi A pangkat M tambah N. Nah, otomatis kalau ini kan udah sama ya, basisnya 2 kan, pangkatnya berbeda. Jadi 2 tinggal pangkatnya 5 tambah 3, itu berapa? 8. Nah, terus kita ubah dah nih. Tadi kan akar ya, kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, teman-teman balik lagi ke konsep eksponen dan bilangan akar. Nah, kalau misalkan ada akar A, itu kan sama aja A pangkat 1/2 ya. Karena di sini pangkat 1 dan kalau akar 2 itu tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kosongan seperti ini, akar doang itu sama aja akar 2 gitu kan. Nah, otomatis kalau kayak gini, 2 pangkat 8/2 ya. 8 bagi 2 berapa? 4. 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. Gampang kan? Nah, teman-teman hanya butuh kesabaran dan ketelitian kalau ada soal akar dalam akar seperti ini. Oke, good luck. Nomor 42. Nah, di sini ada 3/4 dikalikan dengan dalam kurung 4/5 dikalikan 50%, tutup kurung lalu kalikan lagi dengan buka kurung 2,85 dikurang dengan 1,25 tutup kurung, itu hasilnya berapa? Nah, teman-teman, ini soal tricky banget ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada perkalian seperti ini nih, yang pertama ini, ya. Kalau perkalian mau itu dalam kurung itu sama aja, anggap aja dalam kurungnya hilang gitu kan ya, kecuali kalau dalam kurung itu penjumlahan atau pengurangan gitu kan ya. Nah, ini kan bisa langsung kita coret nih. Ini kan 4-nya yang di bawah, terus sebelahnya itu kan 4-nya ada di atas. Oke, jadi tinggal tersisa 3/5 dikalikan dengan 50%. Nah, ini juga bisa kan, langsung kita coret. Tinggal sisa berapa? 10 kan, 50 bagi 5, 10. Jadi 3 kalikan 10 berapa? 30/100 atau 30%. Ini kita ubah langsung 30/100. Lalu kita kalikan dengan pengoperasian ini berapa sih? 2,85 dikurang dengan 1,25 itu hasilnya adalah 1,6. Nah, 1,6 ini bisa langsung kita ubah jadi 16/10 ya kan? Ini coret, ya kan? Tinggal 16 kali 3 48. 48 dibagi 100 hasilnya berapa? 0,48. Ya kan, tricky kan, bener kan? Nah, nomor 43, jika 30% dari A adalah 2B dan 40% dari A adalah setengah C, maka persentase dari B tambah C dari A adalah berapa? Nah, teman-teman kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman gak usah bingung. Tipsnya adalah teman-teman tinggal ubah setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Itu aja ya. Jadi dari yang pertama dulu coba. Jika 30% dari A, berarti kan gini ya, 30% dari A, langsung aja 30% kali A, berarti kan 30% A. Adalah 2B. Oke, kita tulis. Lalu berikutnya 40% dari A. Berarti 40% dari A, 40% A itu sama dengan berapa? Setengah C. Lalu ditanyakan berapa? Maka persentase dari B tambah C dari A itu adalah berapa? Oke, sekarang kita langsung lihat aja di sini. Kan kita butuh nilai B dan C-nya itu berapa kan? B dan C-nya aja, gitu kan? Nah, sedangkan di persamaan yang udah kita tulis atau kita ketahui ya kan? Di sini 30% A sama dengan 2B. Berarti untuk mencari B aja berapa? 30% A kita bagi dengan 2. Nah, ini 2-nya karena sejajar dengan B langsung jadi pembagi, ya kan? Maka B-nya adalah 30 bagi 2 yaitu 15% A atau 15% dari A. Oke, lanjut untuk mencari C. Berarti karena setengah C sama dengan 40% dari A, berarti yang 2 ini karena dia di bagian bawah kan, langsung kita kalikan dengan 40. Jadi 40 kalikan 2 berapa? 80% A. Ingat ya, kalau yang pertama tadi yang B itu 2-nya sebagai pembagi, dan kalau yang di C karena jadi tadinya awalnya setengah, 2-nya langsung kita kalikan dengan 40. Seperti itu ya. Nah, oke, langsung kita tulis. Tadi kan B itu 15% dari A gitu kan, atau 15% A. Sedangkan C 80% A. Nah, kalau kita jumlahkan adalah 15 ditambah dengan 80, hasilnya adalah 95. Lalu persen dan A-nya ngikut. Ya, jadi benar kan? Maka persentase dari B tambah C dari A adalah 95% dari A. Ya udah, jadi jawabannya yang E. Simpel ya. Lanjut nomor 44, 225% dari 409 adalah berapa? Gitu kan? Nah, kalau ini kan langsung aja bisa ya teman-teman ya. 225/100 langsung dikalikan dengan 409. Nah, teman-teman boleh langsung aja nih 100 ini bisa langsung kita bagikan dengan 409 kan jadi 4,09. Langsung dikalikan dengan 225. Boleh cara manual atau mau cara dipecah juga nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman udah hitung, jawabannya adalah 920,25. Nah, di sini teman-teman untuk menghitung cepat benar-benar diuji ya, karena ini simpel banget ya soalnya ya.
Lanjut nomor 45, jika X cm kubik adalah volume kubus dengan panjang rusuk 26 cm dan Y cm kubik adalah volume balok berukuran 13 kalikan 26 dan kalikan 52, maka hubungan X dan Y ini berapa? Gitu kan, perbandingannya bagaimana nih? Gitu. Nah teman-teman, kalau seperti ini teman-teman harus ingat-ingat lagi rumus materi bangun ruang, gitu kan ya. Nah oke, di sini kan dibilang bahwa X itu adalah volume kubus. Masih ingat kan? Volume kubus itu adalah S pangkat 3. Nah, atau rusuknya kita kalikan pangkat 3 gitu kan ya. Jadi kalau rusuknya 26, maka 26 dikalikan dengan 26 dikalikan 26. Oke, langsung kalau yang Y, di sini kan dibilang adalah volume balok. Ya, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi alias pelit gitu kan ya. Ya udah langsung kita kalikan aja. 13 kali 26 dikalikan 52. Oh ya, kalau untuk materi geometri seperti ini atau bangun ruang ya, teman-teman benar-benar harus hafal rumusnya. Nggak ada trik lain gitu kan. Karena kalau nggak hafal rumus, wassalam deh. Padahal gampang kan. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengalikannya seperti ini bagaimana? Teman-teman nggak usah langsung kalikan 26 kali 26 kalikan 26 itu berapa? 13 kali 26 kalikan 52 itu berapa? Nah, ini kan angkanya kan kelipatan-kelipatannya kan ya. Contoh gini, maksudnya gini. 26 ini kan hasil dari 2 dikalikan 13 gitu kan. Nah lanjut, yang 52 ini adalah hasil dari 26 kali 2. Nah coba kalau kita lihat. Di sini kan yang bagian X ini ada angka 2. Nah di Y juga ada angka 2. Oke ya. Lanjut, ada angka 13. Di Y juga ada angka 13. Nah di X ada 26-nya 22 kali nih. Ya kan? Bener kan? Nah ya udah, pasti nilainya otomatis sama dong. Ya udah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai X sama dengan Y. Jadi teman-teman jangan langsung terburu-buru mengalihkan 26 pangkat 3 lalu Y-nya 13 kalikan 26 kalikan 52, itu kelamaan. Jadi teman-teman teliti dulu aja ya. Kalau ada angka yang sekiranya hampir-hampir hasil kelipatannya atau mirip atau bagaimana ya, bisa pakai trik seperti itu. Oke ya teman-teman. Ayo semangat teman-teman, nomor 46 ya. Jika X dan Y adalah bilangan positif dan perbandingan 5X min 2Y terhadap 2X plus Y adalah 5/6, maka hubungannya lagi nih, hubungan X dan Y apa? Ya, baik-baik saja. Gini. Jadi langsung aja kita tulis lagi ya, sama ya, kita ubah setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Jika X dan Y adalah bilangan positif, udah pasti X dan Y ini nilainya lebih besar dari 0 ya, yang pertama ya. Dan perbandingan 5X banding 2Y, 5X min 2Y terhadap 2X plus Y. Jadi kan penulisannya seperti ini. Perbandingan kan? Maka hasilnya adalah 5/6. Ya udah. Kalau udah seperti ini kan ada pecahan lalu sama dengan pecahan. Artinya ini kan persamaan ya. Berarti kalau seperti ini cara mengerjakan kita kalikan silang aja. Nah, jadi dimulai dari 5X min 2Y kalikan 6. Hasilnya berapa? 5X dikalikan 6 itu ada 30X. Terus min 2Y dikalikan 6 itu ada min 12Y. Lalu sama dengan 5 dikalikan dengan 2X nih, ya, ada 10X. Dan 5 dikalikan dengan plus Y ada 5Y. Lalu kita kelompokkan yang sejenis, X dengan X dan Y dengan Y. Jadi 30X dikurang dengan 10X. Sama dengan 5Y ditambah ya, karena kan tadinya min 12 ya pindah ruas, jadi ditambah. Nah, seperti itu. Oh ya, dan juga tadi yang 10 itu pindah ruas ke kiri jadi minus ya. Oke, jadi 20X sama dengan 17Y. Nah, karena kita ingin mencari nilai X dan Y-nya itu berapa gitu kan, berarti kita bikin susun ke bawah seperti ini. Nah, titik-titik atas ya, bawahnya juga titik-titik. Nah, langsung kita balik deh. Tadi kan awalnya 20X, berarti kan gimana caranya X biar jadi 20X? Berarti kita kalikan dengan 20, kali silang gitu kan ya. Ini sama juga. Nah, Y-nya juga pasangannya dengan 17. Maka biar diperoleh 20X sama dengan 17Y, maka nilai X itu harus 17 dan Y-nya adalah 20. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa nilai X itu lebih kecil dari si Y. Seperti itu, teman-teman. Nomor 47, ya, diketahui X dan Y ini lebih besar dari 0. Ya. Jika rata-rata 18, 28, X sama dengan rata-rata 21, 23, 27, dan Y, maka hubungan X dan Y-nya lagi apa nih? Seneng banget sih ya soalnya ditanya hubungan X dan Y ya. Oke, jadi langsung aja. Kan karena di sini dibilang rata-rata, ya kan? Nah, otomatis kita tinggal menjumlahkan aja kan begitu ya? Konsep menghitung rata-rata gabungan kan ya? Nah, 18 ditambah 28 ditambah dengan X. Lalu kita bagi dengan berapa? Banyaknya bilangan tersebut ada berapa? 3 ya. Dibilang sama dengan rata-rata dari 21 ditambah 23 ditambah dengan 27
ditambah dengan Y, ya berarti dibagi dengan 4. Nah, itu berapa? Ya kan? Nah, oke, langsung kita kerjakan aja. Kita hitung. 18 tambah 28 ini kan hasilnya 46 plus X ya. Per 3. Lalu sama dengan 21 ditambah 23 tambah 27 itu hasilnya ada berapa? 71 ditambah dengan Y per 4. Sama kayak tadi kalau ada pecahan sama dengan pecahan. Berarti kita kalikan dengan silang ya. Kita kalikan silang, sorry maksudnya seperti itu. Jadi 4 dikalikan 46 ini, ya itu ada 184 ditambah dengan 4 kalikan X, 4X. Sama dengan 71 kalikan 3, itu ada berapa? 213 ditambah dengan Y kalikan 3, 3Y. Nah seperti ini kan. Nah kebetulan di sini gitu kan, angkanya ini nggak ada yang bisa langsung dicoret. Ya udah nggak apa-apa. Kita langsung bikin gini aja. X-nya tetap di sebelah kiri. Tapi 184-nya kita kelompokin dengan angkanya yaitu 213. Angka yang lain maksudnya gitu. Jadi 213 dikurang dengan 184 ditambah dengan 3Y. Jadi ini X ya. 4X sama dengan berapa ini? 213 dikurang dengan 184 itu ada 29 ditambah dengan 3Y. Ya udah. Jadi kita hanya butuh persamaan ini untuk mencari hubungan X dan Y. Sekarang kan tadi dibilang ya, X sama Y itu lebih besar dari 0. Oke, kita langsung buat gampangnya aja. Kita langsung masukin aja misalkan Y-nya itu adalah 1. Ya. Y-nya adalah 1. Maka bagaimana sih nilai X-nya? Coba. 29 ditambah dengan 3 kalikan 1. Jadi untuk mencari X adalah 29 tambah 3 itu berapa? 32 ya. 32 dibagi dengan 4 itu hasilnya 8. Oh, jadi terbukti nih dari sini nih. Pada saat pada saat Y-nya 1, maka nilai X-nya adalah 8, gitu kan? Nah, berarti otomatis nilai X itu lebih besar daripada si Y, seperti itu. Nah, coba aja teman-teman pakai angka yang lain deh, misalkan 2, gitu kan? Y-nya 2, maka X-nya pasti lebih besar dari si Y, gitu. Nah, sebenarnya di sini juga bisa lihat sih teman-teman ya, langsung aja nih kalau teman-teman malas membuktikan pakai angka-angka seperti itu kan. Kan dia bilang 4X itu sama dengan 29 tambah 3Y. Ini kan artinya persamaan ya. Berarti sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Nah, sebelah kanan aja ada 29 ditambah dengan 3Y. Itu hasilnya 4X. Berarti otomatis nilai X-nya itu lebih besar dong daripada si Y. Nah, seperti itu teman-teman logikanya. Ya. Jadi kalau teman-teman logikanya misalkan belum dapat nih, ya udah pakai permisalan aja angkanya deh. Masukin angka 1, 2, dan seterusnya. Karena di sini dibilang X dan Y itu lebih besar dari 0. Gitu ya teman-teman ya. Nomor 48, 276,48 dibagi dengan 1,2 itu sama dengan berapa? Nah 48 ini tuh konsep pengerjaannya sama dengan nomor 40 ya. Jadi teman-teman hilangin dulu desimalnya. Nah karena di sini desimal atau angka yang terbanyak di belakang koma itu ada 2, maka kita kalikan semua dengan 100. Gitu kan ya. Dikalikan dengan 100. Jadi dapat 27.648. Langsung kita bagi dengan 1,2 dikalikan 100 itu kan 120 ya. Nah, teman-teman boleh langsung susun ke bawah. Langsung 27.648 dibagi 120 kalau mau. Atau teman-teman bisa pecah juga nih. Kira-kira dengan 27.000 ya. Gitu kan. Nah, kira-kira kalau dibagi dengan 120 itu paling dekat berapa sih? 24.000 kan ya. Nah, 24.000 dibagi dengan 120, maka sisanya adalah berapa? 3.648 gitu kan, dibagi dengan 120. Nah kalau kita cek 24.000 dibagi dengan 120 kan nol belakang bisa kita coret ya langsung ya. Berarti 2.400 bagi 12 itu sisa 200-an nih, ya kan? Pas ya 200 ya. Lalu ditambah sekian ya kan. Ya 36 dibagi dengan 12 itu kan ada 3 kan ya. Ya, jadi sekitar 200 tambah 3 sekian gitu atau 30-an sekian nih kayaknya. Iya benar. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya, yang memenuhi ya. Kalau C, D sama ini kan kejauhan. Kalau A ini terlalu kecil 23,4. Berarti cari yang 200-an. Itu cuma ada di opsi B gitu. Ya, nomor 49. Penduduk di kampung W diketahui adalah 182 jiwa berusia kurang dari 45 tahun. 128 jiwa berusia lebih dari 25 tahun, sedangkan 85 jiwa berusia antara 25 dan 45 tahun. Banyak penduduk di kampung W adalah berapa jiwa nih? Nah teman-teman kalau sekilas melihat soal ini, kita balik lagi ya ke SMP kelas 8. Materi apa ini? Himpunan. Ya, biasanya kalau materi himpunan seperti ini kita menggunakan apa? Diagram pen gitu kan ya. Ini ada 2 lingkaran gitu kan.
Ya, terus ada irisan, terus dikotakin. Nah, kalau pakai cara ini kan sebenarnya agak jadul ya. Terus kadang suka riskan itu salah masukin gitu kan. Mana yang irisan, terus mana ini bingung kan gitu. Tapi kalau teman-teman udah jago ya nggak apa-apa lah pakai ini. Tapi, nah sekarang aku kasih tahu trik lainnya gitu kan. Ya semoga membantu ya buat teman-teman ya. Ini sering banget aku sering pakai kalau ada soal-soal seperti ini dan jauh lebih simple ya. Jadi gini caranya. Teman-teman tinggal menjumlahkan yang masing-masing lalu dikurangin dengan yang keduanya sama dengan semesta atau total keseluruhan yang dikurangin yang tidak keduanya atau tidak suka keduanya gitu kan. Ya kebetulan aja karena di sini kan cuma dua objek, berarti benar ya pakai X dan Y aja objeknya. Maksudnya bagaimana sih? Oke gini. Kan penduduk di kampung itu diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 45. Jadi variabel yang pertama itu kurang dari 45 tahun. Ada berapa? 182 jiwa. Oke, kita sebagai X saja di sini. Lanjut. Terus selanjutnya 128 jiwa berusia lebih dari 25 tahun. Berarti variabel berikutnya itu lebih dari 25 tahun. Yang mana itu si Y. Itu 128 jiwa. Lalu kita kurangin dengan yang keduanya. Di keduanya ini berapa sih? Sedangkan 85 jiwa berusia antara 25 dan 45. Berarti umurnya itu kan terletak antara 25 sampai 45. Nah ini adalah irisannya nih. Si U ini ya, umur ya maksudnya gitu kan ya. Itu berapa orang? 85. Nah karena ditanya adalah semesta atau total penduduk. Lalu dikurangin yang tidak keduanya. Nah, karena kan tidak disebutkan ya yang tidak keduanya gitu kan. Tidak ada berarti kita ganti angka 0. Itu aja. Ya udah, kita operasikan. Jadi yang pertama ini 182 ditambah dengan 128 itu adalah 310 dikurang dengan 85 sama dengan semestanya gitu kan. Karitanya semesta ya udah tinggal kita kurangin aja deh nih. Hasilnya adalah 225 jiwa. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini trik lainnya, teman-teman. Teman-teman kalau mau pakai diagram Venn nggak apa-apa. Mau pakai cara yang barusan aku kasih juga nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman bisa atau cepat dalam mengerjakan. Karena waktunya terbatas. Ya, teman-teman. Oke, nomor terakhir ya, 50 ya, untuk yang sesi pertama ini. Lagi-lagi perbandingan lagi nih, teman-teman. Ternyata USM Tubel tahun 2018 ini senang banget pakai perbandingan ya. Oke, jika 4,5 adalah 30% dari X dan Y adalah 7,12 dikalikan dengan 2,2, maka hubungannya apa? Gitu kan. Sama kayak tadi, kita ubah setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Dia bilang kan 4,5 gitu kan ya. Adalah 30% dari si X gitu kan. Sedangkan si Y-nya ini kan adalah 7,12 dikalikan dengan 2,2. Nah, berarti pertama kita cari nilai X dulu karena ditanya hubungan X dan Y. Berarti 4,5 bisa langsung kita ubah jadi 45 per 10. Dibagi dengan 30 per 100. Kan 30% gitu kan ya. Jadi kalau dibagi dengan 30 per 100, kita langsung kalikan aja nih. 100 per 30 dibalik kan gitu kan kalau pecahan kan ya. Ya udah. Jadi X-nya berapa nih? Nih coret. Terus mana lagi? 45 dibagi 3 itu ada 15, 10 sama 10 ini bisa kita coret. Oh, jadi X-nya adalah 15. Nah, terus kita cari nilai Y. Di sini kan ada 7,12 dikalikan dengan 2,2 kan. Nah, kita ambil depannya dulu. 7 kalikan dengan 2 itu kan ada 14, tapi kan belakang ingat. Udah lebih dari 10 kan, dikalikan 2 berarti otomatis ini nambah 1. Jadi ada 15. Nah, karena ada koma-koma di belakang, otomatis hasilnya adalah desimal nih, 15 sekian. Nah, cara cepatnya seperti itu. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat kan, tahu kan, bahwa nilai Y itu lebih besar daripada si X. Atau nilai X lebih kecil dari si Y. Itu teman-teman. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Sampai 50. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya.